Latar belakang pemakaian energi minyak dan gas alam yang meningkat mengarah pada pengurangan sumber energi fosil, sehingga penting untuk mengembangkan sumber energi terbarukan. Energi arus laut merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dibangun untuk memenuhi masalah permintaan energi yang tinggi, kebutuhan sumber energi untuk mencukupi kebutuhan energi yang tidak dapat terhindarkan. Menurut Jenderal Energi Baru Terbarukan, dalam konservasi energi, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia mencapai 7% dalam setahunnya, sedangkan pertumbuhan konsumsi energi dunia hanya 2,6% dalam setahunnya. Dengan begitu, mendorong pemerintah dalam mengembangkan sumber energi laut sebagai pembangkit listrik dengan perencanaan percontohan menggunakan energi arus laut. Potensi energi arus laut di Indonesia yang mencapai 6.000 MW menjadikannya untuk diperkembangkan. Program pengembangan energi terbarukan telah menjadi tujuan pemerintah terkait dengan diversifikasi dan konservasi energi. Jumlah penduduk yang meningkat dan perkembangan industri menjadikan faktor pendorong meningkatnya konsumsi energi nasional yang berdampak pada cadangan energi, sehingga semakin tinggi konsumsi energi, maka semakin besar pengurangan cadangan energinya. Kajian mengenai teknis teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL dengan kondisi lingkungan pun perlu untuk dilakukan agar PLTAL lebih efisien secara teknis maupun finansial. Potensi arus laut di perairan Selat Madura perlu dipertimbangkan mengingat konsumsi listrik jembatan Suramadu yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan listrik, penerangan, dan lainnya, sehingga diperlukan kajian mengenai potensi energi arus laut di Selat Madura. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dilakukan pada pengembangan arus laut Selat Madura, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukolilo Barat dan Jembatan Suramadu, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan energi listrik masyarakat pesisir dan masyarakat Jembatan Suramadu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan diperoleh dari pengisian kuesioner hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari data teknologi PLTAL, karakteristik daerah penelitian, dan data pendukung lain dari instansi terkait. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang digunakan kali ini adalah analisis kondisi oceanografi, teknis PTAL, dan analisis biaya manfaat finansial. Untuk kondisi oceanografi bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan terhadap pengembangan energi arus laut. Data yang dibutuhkan berupa data sekunder yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPH, BPPT, serta Dinas Hidrografi dan Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dishidros TNI AL. Untuk pengolahan data sendiri dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Office Excel dan WR-Plot. Analisis teknis yang dilakukan untuk mengetahui daya listrik yang dihasilkan dari konversi energi arus laut menurut Frankel 1999 dalam jurnal Youngsi pada tahun 2008. Persamaan daya listrik yang dihasilkan dari konversi energi arus laut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat rumus di ini dengan keterangan P daya yang dihasilkan, berapa wattnya, A-nya luas penampang turbin, N massa jenis air, efisiensi generator, dan V-nya kecepatan arus. Nah, untuk analisis teknis juga dilakukan untuk mengetahui penyesuaian harga listrik berdasarkan teknologi dan biaya investasinya. Nah, penentuan harga listrik ini menggunakan persamaan Luhur et al. 2013 yang ada untuk mengetahui jumlah pembangkit merupakan didapat dari daya terpasang dikalikan faktor kapasitas dikalikan waktu. Untuk mengetahui faktor kapasitas yaitu produksi kWh dibagi daya terpasang dikalikan waktu produksi.
Dan untuk capital cost-nya dicari dengan biaya pembangunan dikalikan kapasitas pembangkit dikalikan CRF dibagikan jumlah pembangkit neto tenaga listrik. Dan untuk CRF-nya dicari dengan I dikalikan 1 plus I dipangkatkan N dibagi I dikalikan 1 plus I pangkat N min 1. CRF sendiri merupakan capital recovery factor secara desimal. I-nya suku persen, suku bunga. N-nya merupakan umur pembangkit atau per tahunnya. Nah, untuk mengetahui harga listrik per kWh digunakan rumus capital cost ditambah fixed cost plus U dan M. Nah, capital cost sendiri CC merupakan biaya modal, jumlah waktu operasi diasumsikan 8.760 jam dalam 1 tahun. Untuk U dan M-nya merupakan operation and maintenance cost. Nah, untuk analisis biaya manfaat dilakukan untuk mengetahui kelayakan finansial investasi pembangkit energi listrik tenaga arus laut. Ada 3 kriteria. Nah, di sini untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu program dijalankan atau diinvestasikan. Yaitu yang pertama ada net present value (NPV), net benefit cost and net BRC, dan internal rate of return (IRR). Perhitungan penjualan listrik dalam analisa biaya manfaat menggunakan tarif dasar listrik berdasarkan tarif golongan kantor pemerintah dan penerangan jalan yaitu sebesar Rp997. Nah, penentuan tarif dasar berdasarkan pertimbangan pengembangan PLTAL dilakukan pemerintah dan masih dalam tahap uji coba teknologi. Nah, beroperasi secara optimal. Dan untuk kenaikan biaya atau harga input sebesar 20% karena pengaruh kenaikan harga bahan atau material suku cadang teknologi PTAL. Sini akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan potensi angin di kawasan perairan Surabaya Madura. Angin merupakan salah satu faktor yang dapat membangkitkan arus di perairan laut, terutama arus permukaan. Oleh karena itu, arah dan kecepatan angin dapat mempengaruhi arah dan kecepatan arus perairan. Hasil analisis potensi angin berupa diagram mawar dan histogram distribusi frekuensi arah dan kecepatan angin selama tahun 2008 sampai 2012 di Suramadu dapat dilihat pada gambar 2. Arah angin dominan berdasarkan gambar 2 menunjukkan angin berasal dari arah tenggara dan presentasi kecepatan angin dominan sebesar 42,2% pada kisaran frekuensi kecepatan 1-2 meter per second. Adapun distribusi frekuensi kecepatan terbesar kedua kisaran 0-1 meter per second yaitu sebesar 33,13%. Kecepatan angin yang tidak terlalu cepat diduga karena letak geografis kawasan yaitu berupa selat sehingga angin terbentuk dan bergerak tidak secara ekstrim. Kecepatan dan arah angin pada dasarnya mempengaruhi kondisi perairan seperti terbentuknya gelombang perairan ataupun pergerakan massa air atau arus perairan. Akan tetapi, kecepatan dan arah angin pada daerah peneliti diduga tidak terlalu mempengaruhi kondisi perairan. Hal ini berdasarkan hasil analisis kecepatan dan arah angin selama tahun 2008 sampai 2012 di mana kecenderungan kecepatan angin di Suramadu yang tidak terlalu cepat. Potensi kecepatan angin merupakan salah satu dasar dalam penentuan potensi kecepatan arus perairan. Potensi pasang surut di kawasan perairan Surabaya Madura. Pasang surut merupakan fenomena naik turunnya permukaan laut sebagai akibat dari daya tarik benda-benda angkasa, bulan, dan matahari terhadap massa air di bumi. Pasang surut juga merupakan salah satu jenis energi laut yang dapat dimanfaatkan. Berdasarkan persamaan Fomjel, tipe pasang surut di perairan Selat Madura sekitar kawasan perairan Jembatan Suramadu adalah pasang surut campuran ke harian ganda. Pola pasang surut perairan Selat Madura disajikan pada gambar 3. Gambar 3 menunjukkan pola pasang surut perairan Selat Madura selama bulan April tahun 2013 berdasarkan data Dinas Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau Dishidros TNI Angkatan Laut 2013.
Pasang surut campuran condong ke harian ganda merupakan pasang surut yang terjadi ketika terdapat 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi dan periode yang berbeda dalam satu hari. Tipe pasang surut campuran condong ke harian ganda terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Pola pasang surut mempengaruhi gerak perairan seperti arus laut, sehingga pasang surut merupakan salah satu faktor yang menentukan besaran energi arus. Potensi arus laut di kawasan perairan Surabaya Madura. Arus adalah gerakan horizontal maupun vertikal massa air secara terus-menerus sampai tercapai keseimbangan gaya-gaya yang bekerja. Faktor yang mempengaruhi antara lain gaya gravitasi, tekanan angin, seismik, dan gaya Coriolis, serta gaya friksi. Kawasan Surabaya Madura atau Suramadu merupakan daerah karakteristik selat yang terlindungi dari paparan perairan laut secara langsung. Pengaruh karakteristik selat tersebut menyebabkan potensi pembangkit arus diduga lebih didominasi oleh pasang surut, sehingga pola pasang surut menentukan pergerakan arus di perairan Suramadu. Selain arus pasang surut, pergerakan arus perairan Suramadu tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor pembangkit arus lainnya seperti angin. Pola sebaran kecepatan arus berdasarkan komponen arus zonal atau U dan meridional atau V disajikan pada gambar 4. Komponen arus U dan V yang disajikan merupakan sebaran data kecepatan arus selama 5 tahun di perairan Suramadu. Komponen arus U dan V merupakan komponen hasil konferensi arah dan kecepatan arus. Karena sifat data arus berupa resultan vektor, komponen U menunjukkan timur sampai barat, dan komponen V menunjukkan utara sampai selatan. Visualisasi komponen U dan V menggambarkan arus dominasi selama tahun 2008 sampai 2012 mengarah ke arah timur atau timur laut dan arah barat atau barat daya. Arah arus yang bergerak menuju timur atau timur laut dan barat atau barat daya diduga karena kondisi geografis kawasan Suramadu. Pola sebaran arah dan kecepatan arus di perairan Suramadu disajikan pada gambar 5. Pada gambar 5, diagram dan histogram distribusi frekuensi arah dan kecepatan arus selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2008 sampai 2012 di Suramadu. Pola arus perairan pada gambar 5 bergerak dominan ke arah timur dan barat. Pergerakan massa air pada dasarnya dipengaruhi oleh angin dan topografi. Perpindahan massa di Suramadu tersebut diduga dominan dipengaruhi oleh topografi. Kecepatan arus dominan sebesar 91,5% berada pada kisaran frekuensi kecepatan 0-7 cm. Kecepatan arus yang tidak terlalu cepat diduga karena pengaruh angin dan pasang surut yang bergerak tidak signifikan. Potensi kecepatan arus merupakan dasar dalam penentuan prediksi potensi daya listrik. Selanjutnya yaitu teknis membangkit energi arus laut. Pengembangan PLTAL oleh BPPT merupakan sebuah prototipe yang dioperasikan pada kawasan perairan Jembatan Suramadu. Kajian tersebut bertujuan untuk mengkaji kelayakan teknologi PLTAL secara teknis. Percobaan teknologi ini merupakan pemutakhiran PLTAL sebelumnya, yaitu dengan kapasitas 2 kW yang telah diuji cobakan di Selat Flores, Kabupaten Larantuka, Nusa Tenggara Timur tahun 2010. Prototipe teknologi PLTAL yang diuji cobakan di Selat Madura berkapasitas 10 kW, dirancang dengan sistem terapung di permukaan dan ponton di sisi kiri dan kanan untuk menopang konstruksi bangunan tempat turbin terpasang, serta konstruksi rangka disesuaikan dengan teknis terhadap kondisi kawasan Jembatan Suramadu. Mekanisme kerja PLTAL adalah mengubah energi gerak arus laut menjadi energi listrik melalui putaran turbin. Secara umum, mekanisme kerja PLTAL adalah gerakan perairan arus laut yang memutar rotor turbin, menjadikan transmisi sistem mekanik bergerak, dan generator menjadikan listrik dari arus AC ke DC dan disimpan ke penyimpanan daya. Menurut Englander tahun 2009, untuk membangun teknologi energi laut terdapat beberapa kriteria. Pertama, dirancang desain yang kuat terhadap karakteristik laut. Kedua, merancang perangkat yang dapat diinstal dengan mudah dan murah serta biaya pemeliharaan yang kecil.
Dan yang ketiga, integrasi teknis dan sistem yang disesuaikan dengan lingkungan yang dinamis dan integrasi jaringan listrik yang mudah. Di sini saya akan menjelaskan potensi daya listrik teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut. Potensi arus laut kawasan Suramadu diduga dominan dibangkitkan oleh pasang surut perairan. Visualisasi plot data kecepatan arus in situ dan prediksi pasang surut selama pengambilan data in situ. Plot data dilakukan karena diduga arus dominan yang terbentuk dibangkitkan oleh pasang surut perairan. Kecepatan arus maksimal selama pengukuran in situ sebesar 1,3 meter per detik. Rata-rata kecepatan arus in situ sebesar 0,47 meter per detik. Kecepatan arus akan mempengaruhi daya yang dihasilkan PLTAL. Data in situ merupakan daya listrik yang dihasilkan langsung oleh PLTAL selama 4 hari uji coba di Jembatan Suramadu. Potensi energi arus laut kawasan Suramadu juga dapat diduga dengan kondisi arus pada kawasan tersebut. Total daya listrik PLTAL adalah 2.880 Watt pada 5 April dan 2.933 Watt 6 April, 1.780 Watt 7 April, dan 3.863 Watt 8 April. Maka potensi daya listrik yang mampu disimpan selama 4 hari adalah sebesar 10.864 Watt. Daya listrik yang dihasilkan PLTAL bergantung pada kecepatan arus dan kondisi alat. Ketika kedua faktor tersebut berfungsi optimal, maka daya yang dihasilkan pun akan optimal. Pengembangan pembangkitan listrik tenaga arus laut juga membutuhkan prediksi potensi energi arus laut pada lokasi penempatan PLTAL, sehingga pendekatan terbesar terdapat pada menggambarkan kelayakan potensi energi laut berdasarkan lokasi PLTAL. Potensi energi arus laut berdasarkan data arus permukaan selama periode 5 tahun terbesar berada pada bulan Januari dengan total daya sebesar 3.790 Watt. Sedangkan terendah pada bulan November sebesar 20 Watt. Kecepatan arus rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 5,4 cm per detik. Dan terendah terjadi pada bulan November sebesar 5,4 cm per detik. Dan terendah terjadi pada bulan November sebesar 1,2 cm per detik. Akan tetapi kecepatan arus tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 35 cm per detik dan terendah pada bulan April sebesar 6,15 cm per detik. Pemetaan potensi energi dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan pemakaian energi listrik. Penyesuaian teknologi PLTA pun dapat dilakukan berdasarkan prediksi potensi energi arus laut. Nilai keekonomian PLTAL juga menjadi pertimbangan penting dalam pembuatan PLTAL. Oleh karena itu, kajian keekonomian perlu dilakukan untuk menghasilkan teknologi yang efisien secara teknis dan finansial. Kemudian, hasil analisis biaya manfaat finansial investasi PLTAL disajikan dalam tabel 1. Berdasarkan kriteria kelayakan finansial, diketahui pengembangan PLTAL layak secara finansial untuk dikembangkan pada skenario 2 dan 3, serta skenario 4. Skenario investasi 1 tidak layak untuk dikembangkan diduga karena daya yang dihasilkan satu buah turbin tidak besar, sehingga tidak memberikan keuntungan finansial dalam perhitungan penjualan listrik. Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi biaya investasi, maka teknologi PLTAL memerlukan modifikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai titik impas atau break even point atau BEP. Ini juga perlu diketahui untuk memberikan pengembangan PLTAL. BEP investasi ini disajikan pada tabel 2. BEP merupakan keadaan pada titik impas yaitu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, diperlukan investasi PLTAL sejumlah 143 unit, 15 unit, 11 unit, dan 6 unit, atau pemasukan listrik sebesar 142.461, 14.800,
10.800 dan 5.800 per kWh untuk mendapatkan kondisi keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan. Oleh karena itu, agar investasi PLTAL memperoleh keuntungan, maka investasi harus melebihi nilai BEP. Analisis sensitivitas investasi PLTAL dilakukan untuk menilai perubahan dan investasi berdasarkan analisis biaya manfaat finansial terhadap keadaan yang berubah-ubah atau ketidakpastian. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3, diketahui penurunan jumlah produksi listrik PLTAL sebesar 30% berdampak pada penurunan manfaat investasi atau kerugian. Kerugian investasi tersebut terjadi pada skenario 2, 3, dan 4. Walaupun skenario 4 tetap layak untuk dijalankan, tetapi terjadi penurunan manfaat pada skenario tersebut. Penurunan manfaat ini diduga disebabkan oleh faktor daya listrik yang dihasilkan sensitif memengaruhi pengendalian manfaat investasi. Kemudian, hasil analisis sensitivitas terdapat kenaikan biaya tersebut disajikan pada tabel 4. Berdasarkan hasil analisis tabel 4, diketahui kenaikan biaya sebesar 20% berdampak pada perumahan manfaat investasi atau kerugian. Skenario pengembangan PLTAL mengalami penurunan manfaat investasi walaupun masih layak untuk dikembangkan kecuali pada skenario 1. Penurunan manfaat ini diduga karena investasi yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan daya listrik yang dihasilkan PLTAL, sehingga keuntungan penjualan listrik belum mampu menutupi pengeluaran biaya investasi.